Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rilis Eka Perkasa. Saya adalah salah satu dosen di jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang. Tepatnya di program studi D3 Teknologi Pemeliharaan Pesawat Udara atau D3 TPPU. Sebagai dosen, saya menjalankan tugas untuk mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi, di mana salah satunya adalah bidang pendidikan. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Sistem Pesawat Udara 1 yang ditempuh oleh mahasiswa D3 Teknologi Pemeliharaan Pesawat Udara pada semester 4. Beban mata kuliah ini adalah sebesar 2 SKS atau setara dengan 6 jam teori sekaligus praktek setiap minggunya. Perkuliahan dilangsungkan selama 17 minggu, termasuk pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada dasarnya, mata kuliah Sistem Pesawat Udara yang terdiri dari 3 bagian mempelajari konsep dasar dari berbagai sistem yang ada di pesawat. Khusus untuk Sistem Pesawat Udara 1, pembelajaran difokuskan pada sistem hidrolik, pneumatik atau vakum dan pressurization, landing gear, flight control atau pengendalian pesawat udara, serta fuel system atau sistem bahan bakar. Adapun sistem-sistem lain pada pesawat akan dipelajari pada mata kuliah Sistem Pesawat Udara 2 dan 3 yang akan dilalui mahasiswa di semester-semester selanjutnya. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan safety precaution dalam pekerjaan di pesawat udara, konsep dasar sistem hidrolik, pneumatik atau vakum system, pressurization system, landing gear atau peralatan pendarat, flight control atau kendali pesawat, dan sistem bahan bakar pada pesawat. Kemampuan-kemampuan tersebut diharapkan membantu mahasiswa dalam menggapai capaian lulusan program studi berupa penguasaan konsep teoritis airframe dan powerplane pesawat udara, serta kemampuan untuk menerapkan logika berpikir, matematika, sains alam, dan prinsip rekayasa ke dalam prosedur dan praktik teknikal untuk menyelesaikan permasalahan perawatan pesawat udara. Sebagai strategi untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa, perkuliahan ini diajarkan dengan strategi DIA, yaitu delivery yang menekankan pada penyampaian efektif dan mudah dipahami, interaction di mana pembelajaran diharapkan bersifat interaktif dan berlangsung dua arah, serta assessment sebagai metode untuk mengukur kemampuan mahasiswa setelah menerima pembelajaran. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini pertama dilakukan dengan presentasi mengenai teori-teori dalam sistem pesawat, tugas terstruktur untuk menunjang mahasiswa belajar secara mandiri, serta praktek baik di workshop, laboratorium, maupun pada pesawat. Sistem penilaian untuk mata kuliah ini adalah nilai tugas sebesar 10%, nilai UTS sebesar 15%, nilai UAS sebesar 25%, serta nilai praktek sebesar 50% dari total nilai mata kuliah ini. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini antara lain Aviation Maintenance Technician Handbook, Aircraft Systems yang dikeluarkan oleh Federal Aviation Administration atau FAA, serta Handbook Turbine Aeroplane Aerodynamics, Structures and Systems yang dikeluarkan oleh European Aviation Safety Agency atau EASA. Kedua rujukan ini berlaku secara global sebagai standar yang dipakai untuk pendidikan dan pelatihan teknisi pemeliharaan pesawat udara. Lalu, bagaimana saya menjalankan perkuliahan Sistem Pesawat Udara 1? Ayo, kita saksikan contoh kegiatan perkuliahan yang sudah saya jalankan. Lanjutkan. Selamat pagi ya. Ini sepertinya kalau saya lihat sekilas kayaknya udah hadir lengkap, tapi untuk memastikannya kita absen dulu yuk. Andika? Siap, Fadil? Siap, Aiman? Dagu? Oke, kita sekarang aircraft system 1 ya. Oke, sekarang sebelum saya mulai lanjutkan materi hari ini, saya mau review dulu. Minggu lalu kita udah belajar apa aja ya. Sebentar. Summary untuk minggu lalu, kita paling tidak sudah belajar 3 materi. Pertama, kita sudah belajar tentang prinsip dari hydraulic power ya. Nah, prinsip dari hydraulic power itu dia bekerja berdasarkan salah satu hukum fisika. Minggu lalu insya Allah sudah saya jelaskan. Ada yang ingat nggak hukum fisika apa? Siap, izin menjawab Pak. Hukum Pascal.
Oke, betul sekali ya, bahwa hidrolik sistem atau sistem hidrolik itu mematuhi atau bekerja berdasarkan hukum Pascal ya. Di mana apabila suatu fluida itu menerima tekanan tersebut akan didistribusikan secara merata ke seluruh bagian fluida tersebut dengan besar yang sama. Kalau keuntungan cukup banyak lah ya yang kita bahas kemarin. Sekarang yang mau saya tanyakan ini adalah kegunaannya dulu. Ada yang mungkin masih ingat, kalau di pesawat dia dipakai buat apa aja? Mohon izin menjawab, Pak. Biasanya hidrolik digunakan pada pesawat untuk sebagai media landing gear, flap, sama flight control, Pak. Yang Anda sebut itu benar semua ya. Jadi yang paling sering kita dengar dan bahkan ada trainernya di laboratorium atau di hanggar itu adalah untuk landing gear, untuk flap, terus untuk flight control, dan banyak sekali kegunaan lainnya. Dasar dari atau layout dari hidrolik sistem secara mendasar. Nah, layout atau susunan ini secara umum ada dua jenis. Yang masih ingat? Siap, izin menjawab, Pak. Yang pertama itu ada open center hydraulic system, yang kedua ada closed center hydraulic system. Sehingga untuk lanjut ke materi hari ini, yang mana itu adalah masih bagian dari hidrolik system, tapi hari ini saya mau fokus ke komponen apa saja yang ada di sistem hidrolik, utamanya di pesawat. Biarpun sebenarnya komponen-komponen ini bisa saja ada di mana saja ya. Komponen dasar yang pertama yaitu reservoir ya. Nah, di sini perlu saya tekankan bahwa sama seperti sistem-sistem fluida yang lain ya. Misalnya oil untuk pelumasan atau fuel. Fuel itu apa bahasa Indonesianya? Bahan bakar. Oke, semuanya kan fluida atau cair lah ya yang kita bicarakan itu. Nah, kita juga pertama-tama perlu penampungannya ya. Atau kalau misalnya kita bicara fuel atau di kendaraan kalian ada tangkinya kan, ada tangki bahan bakar atau tangki bensin kan ya. Nah, hidrolik juga ada yang kita sebut sebagai hidrolik reservoir ini. Ini reservoir seperti ini kalau di pesawat. Kalau penampang melintangnya atau tampak dalamnya itu seperti ini kurang lebih ya. Atau kalau ilustrasi lagi-lagi dari modul FAA itu ya seperti ini ya. Nah, reservoir sendiri fungsinya adalah dia sebagai tangki ya. Tangki yang digunakan untuk menyimpan suplai yang cukup untuk fluida dari sistem hidrolik ya. Nah, nanti seperti di poin berikutnya sudah saya sebutkan bahwa dari reservoir ini fluida akan dipompa atau didistribusikan ke sistem yang membutuhkan hidrolik fluid. Sementara kalau ada leakage atau bocor yang sedikit, harusnya masih bisa di cover oleh fluida yang dari dalam reservoir ini ya. Ini adalah dia berfungsi sebagai overflow basin. Maksudnya ketika hidrolik sistem Anda itu bekerja, misalnya ada aktuator yang bergerak, ada pemuaian karena akibat panas ya. Biasa kan kalau misalnya ada tekanan kan pasti fluida akan panas ya. Nah, dia akan ada pemuaian. Nah, secara singkat fluida itu secara volume akan semakin meluber ya, dalam bahasa Indonesia. Nah, luberannya ini itu ditampung ke dalam reservoir ya. Jadi ada tiga fungsi utama. Yang pertama adalah suplainya atau tangkinya. Yang kedua itu adalah untuk memberikan suplai tambahan ketika terjadi kebocoran kecil ya, saya tambahkan kebocoran kecil. Dan yang ketiga sebagai tampungan apabila terjadi luberan dari fluida. Nah, poin terakhir di sini adalah reservoir itu kalau di pesawat bisa dipressurize. Tujuannya apa? Supaya fluida ini bisa mengalir dengan baik dari dalam ya tangkinya atau reservoirnya bisa keluar dengan lancar, tidak terhalang karena tekanan udara atau penyebab-penyebab lainnya. Kalau yang pressurize ini kurang lebih seperti ini ya. Dia bisa dipressure dengan udara dari pneumatik atau dari engine. Nah, yang itu bisa kalian pelajari nanti kalau sudah ketemu gas turbine engine ya. Nah, kalau ini sudah sering mendengar ya. Hidrolik pump atau bahasa Indonesianya pompa ya, pompa hidrolik. Kalau kita bicara pompa sendiri ya, pompa itu kan di mana-mana ada toh ya. Mulai dari bahkan yang paling sederhana di akuarium kalian. Kalau kita bicara sistem yang ada di teknik, ada di fuel juga, ada di oil. Tapi kalau sekarang kita bicarakan adalah hidrolik pump.
pump. Karena dia sudah beragam, mungkin ada yang sudah bisa menerka nih. Apa fungsi dari hydraulic pump? Ada yang mau jawab? Siap, izin menjawab Pak. Fungsi dari hydraulic pump yaitu mengalirkan hydraulic fluid dan memberikan tekanan ketika hidrolik. Oke, benar sekali ya. Jadi pada prinsipnya, saya bisa bilang, analogikan di sini, bahwa pompa hidrolik itu kalau misalnya seolah-olah bagian tubuh kita, dia fungsinya sama seperti jantung. Karena jantung itu fungsinya memompa darah supaya bisa mengalir ke seluruh tubuh kita. Hydraulic pump itu memberi tekanan supaya dia bisa mengalir ke tempat-tempat yang dibutuhkan. Dan kemudian ketika dia mau balik, dia nggak bisa karena dia tertekan gas ke sini. Nanti ada penjelasan lengkap tentang apa itu check valve. Namanya check valve kurang lebih. Nah, kemudian kalau kita tekan kayak tadi, fluid yang sudah ada di sini tadi, dia akan masuk ke dalam sini. Check valve ini atau pegas ini akan kedorong sampai sini dan dia bisa mengalir ke outlet portnya. Nah, adanya dua check valve ini, terus kemudian seal atau o-ring ini, itu menyebabkan fluidanya tidak akan bocor atau berbalik arah. Ya. Jadi ketika di inlet dia ada fluid yang bisa masuk, pas outlet dia mulai tertekan dan dia keluar. Seperti itu. Nah, selanjutnya nih ya, ini yang paling umum ada di pesawat adalah piston pump. Ya. Prinsipnya masih sama, jadi ada celah yang berubah ukuran karena putaran. Tapi bagaimana prinsip kerjanya, ini saya jelaskan dulu ya. Pompa semacam ini ada beberapa piston. Kalau di sini sepertinya ada 1, 2, 3, 4, mungkin ada 6 ya. Mungkin ada 6, kita nggak bisa lihat belakangnya di sini. Tapi Anda bisa perhatikan, di sini dia di plat ini dia punya kemiringan. Ya. Seperti di sini juga Anda lihat ada kemiringan kan. Sekarang bayangkan ini kemiringannya fix, terus kemudian di sini ada putaran akibat drive shaft yang diputar oleh sesuatu. Ya, kalau misalnya filter, berarti kira-kira apa fungsinya? Ada yang bisa jawab nggak? Siap, izin Silakan jawab Mas. Pak. Untuk menyaring hydraulic fluid. Nyaring hydraulic fluid. Oke. Jawabannya betul sekali ya. Untuk gambarnya seperti ini. Ya. Aktuator sendiri itu secara tipe garis besar itu sebenarnya ada dua jenis, yaitu ada yang silinder, yang mana dia bergerak maju dan mundur. Ada yang gerakannya rotari atau berputar. Jadi prinsip dasarnya dulu bahwa aktuator ini dia akan akan bergerak maju dan mundur sesuai dengan ada atau tidaknya fluida yang masuk ke dalam satu chamber atau chamber selanjutnya ini ya. Nah, kalian bayangkan ketika ada fluida masuk, aktuator ini akan kedorong. Nah, ada dua jenis. Yang pertama seperti ini, chamber fluidanya cuma satu. Ini kita sebut sebagai single acting cylinder atau single acting aktuator ya. Sementara jenis yang kedua ada dua chamber, yang mana ini bisa diisi fluida secara bergantian tergantung gerakan yang diinginkan. Ini yang kita sebut sebagai double acting aktuator atau double acting cylinder. Oke, mungkin seperti itu aja untuk komponen-komponen yang penting hari ini supaya kalian paham bagaimana mereka bekerja. Nah, kita pindah ke ruang praktek, kita akan amati bagaimana mereka bekerja. Yuk. Nah, oke, ini yang saya jelaskan tadi ya. Kita sudah di ruangan praktikum dan kita bersama dengan trainer dari hydraulic system. Ya, sebenarnya ini adalah layout dasar aja, tidak mirip seperti sistem di mana-mana untuk memudahkan kalian belajar saja. Nah, di sini ada banyak ya, cukup banyak komponen-komponen seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin ada yang mau identifikasi komponen apa ada di mana, coba. Siapa? Ya, Mas Rian silakan ya. Ya. Dari sini ada main aktuator, beraktuator. Oke. Ini indikator dari sistem pressure-nya. Oke. Terus di atas Pressure juga gauge. ada sensor support dan akumulatornya. Ya. Terus di sini juga ada beberapa jenis valve yang digunakan untuk menjaga aliran hydraulic sistemnya agar tetap tersuplai dan menjaga tekanannya dengan baik. Seperti Oke. separate valve. Terus juga ada control valve dan juga shuttle valve. Oke. Di sini juga ada pressure regulator dan relay valve di mana agar tetap menjaga pressure dari hidroliknya tetap sesuai dengan standar. Oke, betul ya. Oke, bagus sekali ya. Jadi yang sudah saya ajarkan sepertinya sudah kesebut semua ya. Ada pump, tapi tadi mungkin pump yang utama malah belum kesebut, yaitu ini. Ini ada
pump, tapi kalau misalnya tadi saya bicara pumpnya itu engine driven, kita pakai electrical pump untuk main pumpnya ya. Karena kita nggak masang engine pesawat di sini ya. Oke. Nah, di sini ada reservoir. Terus kemudian di sini ada berbagai macam valve. Yang pertama adalah shuttle valve ini. Seperti saya jelaskan tadi, dia bisa milih inlet, mau dari manual pump atau electric pump ya. Nah, kemudian dia akan dibawa menuju ke sistemnya ini. Jadi ini adalah akumulator. Kemudian penggerak-penggerak utamanya ada 2 buah aktuator. Di sini ini adalah pura-puranya adalah main aktuator atau main landing gear aktuator. Ini adalah door atau landing gear door aktuator ya. Terus kemudian untuk berbagai valve yang lain selain tadi ada shuttle valve, kita punya control valve atau tadi kita pelajarinya sebagai selector valve ya. Valve untuk jalur ke sini. Nanti akan saya tunjukkan gimana kinerjanya ya. Ini pun juga demikian sama, nanti kita lihat. Selanjutnya ada filter daripada sistem ini. Ini di dalamnya ini ada kertas filternya atau saringannya sebenarnya. Terus kemudian dia mengalir menuju valve yang terakhir ini adalah relief valve ya. Jadi kalau tekanan di sistem ini tidak terlalu besar, dia akan mengembalikan sebagian menuju ke reservoir. Oke ya. Oke, sekarang kita bagaimana mengoperasikannya ya. Nah, seperti di pesawat, di aircraft ya, Anda selalu harus kembali ke dokumen utama dari komponen atau peralatan tersebut. Dalam hal ini, dalam trainer ini, Anda kembali ke ini, ke dokumen manual untuk operasi dan perawatannya di sini ya. Ini bisa merujuk ke sini atau ke versi yang sudah kami rangkum dan bisa diikuti step by step-nya dengan lebih mudah dengan bantuan warna seperti ini ya. Nanti ketika penilaian Anda baca dari sini aja. Saya akan sambil nilai. Nah, ketika Anda mengoperasikan ini, saya tekankan Anda justru harus membaca manual ya. Karena apabila Anda tidak merujuk manual, itu nanti jatuhnya bisa tidak sesuai dengan apa yang tercantum di sini dan bisa terjadi kerusakan. Prosedurnya memang harus baca manual. Jadi bukan masalah menghafal atau enggaknya ya. Memang kalau bekerja di aircraft seperti itu. Inspeksi awal ya. Nah, selanjutnya kita harus plug in powernya dulu. Saya bisa minta tolong Mas, ini powernya di sini untuk dipasang ke situ ya. Nah, kemudian setelahnya saya akan pencet circuit breaker yang ada di sini ya. Ada circuit breaker, nanti ada warna hitam. Kalian bisa ketika mencoba dan mempraktekkan, Anda bisa lihat ada yang warna hitam di sini. Teplek. Ini berarti sudah siap dinyalakan. Nah, kalau sudah bunyi seperti ini, berarti dia sudah siap untuk dioperasikan. Dia sudah memberi tekanan. Anda bisa perhatikan ya, tekanannya naik dari tadi awalnya 0, sekarang maybe sekitar 600 ini ya. Nah, bisa dilihat dia bergerak dan kemudian memicu ini dan menggerakkan aktuator satunya seperti itu. Kalau kita pindah, yang sebaliknya terjadi, aktuator ini menuju sequence valve dan mengaktifkan aktuator yang ini untuk retract atau masuk. Ini tadi extend, retract ya. Extend itu keluar, retract itu masuk. Oke. Cukup yang dengan pompa elektrik. Sekarang saya mau coba tunjukkan yang menggunakan hand pump atau manual pump ya. Pertama kita ubah dulu posisi dari selektor valve-nya. Memang agak capek, tapi namanya kondisi emergency kan ya seperti ini. Diteruskan, ini yang terjadi. Sama, tapi ini manual. Kira-kira sudah paham kinerjanya seperti apa ya? Itu dulu ya. Harapan saya untuk capaian yang harus dicapai hari ini adalah Anda bisa memahami kinerjanya, bisa mempraktekkan fungsi-fungsi daripada komponen-komponen ini, yang mana Anda bisa operasikan, Anda bisa nyalakan, matikan, dan Anda bisa menjelaskan ke saya bagaimana atau apa fungsi dari komponen-komponen yang ada di sini. Nah, selanjutnya untuk kepentingan penilaian dan untuk kepentingan praktek supaya kalian bisa hands on satu-satu di sini, saya mau bagi kelas ini menjadi kelompok, di mana satu kelompok itu kurang lebih 4 orang ya, 3-4 orang ya. Nanti tiap kelompok gantian bersama saya, nanti Anda sambil praktekkan penggunaan alat ini, dan saya mungkin ada sedikit pertanyaan untuk menguji pemahaman kalian, dan nanti saya akan nilai kalian dari penilaian seperti itu tadi. Oke, ada pertanyaan dulu?
Mungkin cukup ya. Oke, sekarang silakan dibagi menjadi kelompok, satu kelompok 3 sampai 4 orang tadi ya. Oke, lanjut. Oke, sekarang saya mau tanya ya. Semoga kalian masih ingat ya. Masih ingat ya? Ini apa? Siap. Mau jawab? Mohon izin Pak, itu shuttle valve Pak namanya. Shuttle valve ya. Iya. Fungsinya buat apa? Untuk memilih input yang mau kita pilih antara hand pump maupun electrical pump itu Pak. Oke. Ini yang lain siapa tahu bisa jawab ya. Ini apa? Siapa yang lain mungkin? Kalau ini kontrol valve atau bisa disebut selector valve Oke, gunanya buat untuk memilih aliran mana yang mau diambil oleh hidrolik. Oke ya, dia akan mengarahkan dia mau ke aktuator yang mana ya. Intinya seperti itu. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya saya mau tahu ini apa tadi namanya? Dua benda ini? Double acting actuator. Double acting aktuator, benar sekali ya. Itu kelihatan dari tandanya ada apa ini? Kalau double acting berarti Ada ada dua saluran ya. saluran. Karena kalau single acting atau kalau single acting tidak mungkin ada dua. Ya, ini menunjukkan ada dua jalur fluida yang di depan atau di atas sama yang di bawah ini. Oke, ya. Oke, kita lanjut operasionalnya ya. Ya. Oke. Saya tadi udah lihat kelompok 1 bagaimana kinerjanya, mulai dari mengoperasikan sesuai dengan manual yang dibacakan Mbak Delia. Terus kemudian tadi saya juga sudah assess atau menguji kalian tentang fungsi dari komponen-komponennya itu. Dan alhamdulillah kelompok 1 ini sepertinya sudah bisa menjawab dengan baik, pengoperasiannya juga benar dan lancar. Karena itu saya kasih nilai yang cukup baik ya, 85 ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya berarti tolong panggilkan kelompok 2 ya. Silakan. Ya. Ya, sama-sama. Oke, hari ini kita sudah belajar mulai dari teorinya tentang komponen-komponen di sistem hidrolik sampai bahkan kita praktekkan. Dan kalian semua sudah nyoba satu-satu tadi ya. Juga saya nilai apakah kalian sudah paham atau belum ya. Dan saya perhatikan kelas ini alhamdulillah sebagian besar sudah bisa memahami. Secara umum tadi kita sudah belajar komponen-komponen, beberapa jenis komponen ya. Dari reservoir, terus kemudian ada beberapa jenis valve ya. Ada pump atau pompa, ada manual pump, ada main pump. Kalau di materi tadi ada juga engine driven pump berbagai jenisnya, piston, gear rotor, dan ada juga gear pump ya. Terus ada akumulator, filter, berbagai jenis valve. Di sini ada apa ini? Shuttle valve, terus kemudian relief valve, control valve atau selector valve, sequence valve ya.
Sama yang tidak ada di sini tuh ada check valve, adanya bahkan di dalam sini ya. Terus kemudian ada juga, tadi filter udah saya sebut ya, ya filter, dan terakhir aktuator. Ya. Itu yang sudah kita pelajari hari ini. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Izin tanya Pak, Ya, gimana Mas Fadil? hidrolik yang di service bed itu apa Pak jenisnya Pak? Nah, untuk jenisnya seperti tercantum di sini, dia adalah hydraulic fluid dengan jenis MIL 5606. Dan ini insya Allah sudah aircraft grade atau bisa digunakan di pesawat ya. Ada lagi mungkin? Oke, cukup ya, sudah bisa dipahami. Ya, saya berharap semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Oke, nanti minggu depan kita akan lanjutkan penerapan hidrolik sistem ini di sistem-sistem pesawat lainnya seperti di landing gear atau di flap ya. Oke, sip. Saya akhiri aja untuk pertemuan kali ini. Mungkin ketua kelas bisa pimpin berdoa dulu. Ya. Yang saya berharap kita mengakhiri pelajaran pada hari ini dimulai. Selesai, istirahat 4 gram. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikian penjelasan saya untuk mata kuliah Sistem Pesawat Udara 1 beserta contoh pelaksanaannya. Semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polinema, Jos.